Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 16 atau pertemuan ke-16. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita lihat pada soal yang pertama pada pertemuan kali ini. Dua balok bermassa M1 dan M2. Ketentuannya M2 lebih besar M1 yang ditindih satu di atas yang lain dan mulai bergerak dari keadaan diam di atas permukaan meja licin. Kedua balok dihubungkan dengan sebuah katrol ideal, tali ringan dan katrol ringan. Koefisien gesek statis diasumsikan sama dengan koefisien gesek kinetik antara permukaan balok, yaitu μs. Katrol dipercepat ke kanan oleh gaya F, menghasilkan percepatan katrol A. Asumsikan percepatan gravitasi bumi konstan ke bawah. Ini gambar yang diinginkan. Pertanyaannya, gambarkan diagram gaya untuk setiap balok dan katrol. Gambarkan semua gaya horizontal dan vertikal yang bekerja. Jika balok tidak selip satu dengan yang lain, berapa percepatan balok? Asumsikan balok selip relatif terhadap satu yang lain. Tentukan percepatan masing-masing balok sebagai fungsi parameter yang disebutkan di atas, yaitu M1, M2, F, A, dan μs. Kita bahas bersama-sama yang diketahui. M1 massa balok M1, M2 massa balok M2, M2 M2 lebih besar M1. μs adalah koefisien gesek kinetis statis antara dua permukaan balok, permukaan meja licin. Kita lanjutkan. Kita ambil pembahasannya. Diagram gaya untuk setiap balok dan katrol juga gambarkan pada arah vertikal dan horizontal yang bekerja. Inilah yang kita inginkan pada balok M1, M2 dengan katrolnya Pada masing-masing yang horizontal adalah tegangan tali, gaya gesekan dan F. Kemudian yang vertikal N1, N1, N2. Gambar ini sudah lengkap dengan gaya-gaya yang bekerja Maka dengan demikian kita ambil persoalan yang B. A-nya berapa jika balok tidak selip satu sama lainnya? Maka kita harus perhatikan satu persatu. Untuk benda M1, persamaan geraknya adalah kita ikuti T dikurangi FG T dikurangi FG sama dengan M1 dikalikan dengan A1. Sehingga T dikurangi μs M1G dikurangi M1 A1. Ini pada arah searah dengan percepatannya Maka untuk benda M2 yang horizontal, arah horizontal adalah karena ini dikatakan ditindih oleh M1, maka T ditambah FG. T ditambah FG
sama dengan M2A2. Sehingga ya, T sama dengan mu S M1G sama dengan M2 dikalikan dengan A2 ya. Maka dengan demikian persamaannya untuk katrol yang ini adalah ini F-nya ini adalah 2T. Maka ya, maka F sama dengan 2T ya. Jadi ini yang searah adalah F-nya dengan A yang berlawanan adalah 2T. Maka dari kedua persamaan ini, baik pada M1 dan M2, kita bisa mengambil persyaratan kalau tidak slip ya, maka percepatan katrol sama dengan A. Ya. Sehingga kita jumlahkan kedua persamaan ini ya, pada benda M1 dan M2, maka T dikurangi mu S M1G ya, sama dengan M1A1. Nah, kemudian pada benda kedua ya, T plus atau positif mu S M1G, karena yang ada gaya gesekannya adalah pada dua permukaan ini, antara dua permukaan ya, maka kita gunakan mu S M1G ditambah M2A2. Maka kalau dijumlahkan ini menjadi 2T, ini adalah 0 ya. Maka yang ada 2T ditambah M1A1 ditambah M2A2. Ini dari persamaan ini M1 dan M2 ya. Kemudian pada katrol sudah ketemu bahwa F sama dengan 2T. Maka kita bisa melakukan persamaan selanjutnya. Kalau tidak slip ya, maka A1 sama dengan A2 sama dengan A. Itu. Ya, maka persamaannya bisa diganti bahwa M1 ditambah M2 ya, A1 dengan A2 kita ganti dengan A, maka sama dengan 2T. Sehingga kita lanjutkan ya. Maka M1 ditambah M2 dikalikan dengan A sama dengan F. Maka percepatan yang dimiliki ya pada sistem itu adalah A sama dengan F dibagi M1 ditambah dengan M2 ya. Kenapa demikian? Gaya gesekannya bisa hilang. Ini pada meja adalah permukaannya licin ya. Pada lantai permukaannya licin, maka yang ada adalah F dibagi dengan M1 ditambah M2. Ini percepatan balok ketika atau jika balok tidak slip satu sama lain ya. Itu yang diinginkan. Gaya F maksimum akan sama dengan 2 kali ya gaya gesek statis ini ya. Maka dengan demikian A-nya sama dengan 2FG ya, dibagi M1 ditambah M2 ya. Supaya tidak slip maka ini harus searah ya. Maka menjadi 2FG dibagi M1 ditambah M2. Sehingga ya, mu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan mu S. Ini aturannya demikian kalau kita ingin mengambil bahwa 2FG dibagi M1 ditambah M2 dengan ketentuan bahwa mu-nya itu lebih kecil ya, atau mu K-nya lebih kecil atau sama dengan mu S-nya. Sehingga A-nya sama dengan 2 mu S M1G dibagi M1 ditambah M2. Inilah persyaratan yang harus dimiliki supaya tidak slip antara satu dan yang lainnya. Kita lihat selanjutnya pada C. Berapakah A1, A2? Asumsikan balok-balok slip relatif terhadap yang lain. Nyatakan besarannya dengan M1, M2, F, A, dan mu S. Kita lihat faktornya ya. Persamaan, untuk persamaan ya,
constraint pada tali dan katrol itu dengan panjang tali L, maka L-nya sama dengan ya XP ya dikurangi X1 ditambah XP dikurangi dengan X2. Nah, maka bisa kita lakukan bahwa ya menjadi 2XP ya dikurangi dengan X1 dikurangi dengan X2. Ini kita turunkan ya. Silakan ini dibuktikan ya. XP-nya dikurangi 1 X1 ditambah XP dikurangi dengan X2 ya. Maka kita menemukan persamaan bahwa L sama dengan 2XP dikurangi X1 dikurangi X2. Kita turunkan untuk yang kedua kalinya supaya menemukan percepatannya. Maka ini menjadi D kuadrat L ya dibagi dengan DT kuadrat. D kuadrat L dibagi dengan DT kuadrat 2 dikalikan D kuadrat XP dibagi DT kuadrat dikurangi D kuadrat X1 DT kuadrat dikurangi D kuadrat X2 dibagi DT kuadrat. Ini adalah ya percepatan pada sistemnya menjadi 2 kalinya. Ini merupakan percepatan, ini percepatan pada X1, ini percepatan pada X2 ya. Sehingga 0 itu sama dengan percepatan pada katrolnya ya menjadi 2 kali ya. Kenapa? F sama dengan 2T tadi ya. F sama dengan 2T, maka ini menjadi 2A pada katrol dikurangi pada benda 1 dan benda 2 percepatannya. Maka dengan demikian percepatan katrol sama dengan A. Tadi sudah dikatakan 2T sama dengan F ya. Maka dengan demikian berarti ya A katrol sama dengan A. Sehingga persamaannya 2A sama dengan A1 ditambah A2. Dari persamaan ini setelah diturunkan 2 kali itu menjadi 2A katrol dikurangi ya A1 dikurangi A2 sama dengan 0. Ketentuan ini diambil dari 2T sama dengan F ya. Maka dengan demikian kita menemukan A katrol sama dengan A, persamaannya menjadi 2A sama dengan A1 ditambah A2. Sekarang kita lihat pada F sama dengan 2T. Maka ya T-nya sama dengan berapa? Kalau kita melihat dari faktor ini, T-nya sama dengan berapa? Maka kita cari T-nya dulu sebelum menuju ke A1, A2. Maka T1T dikurangi mu S ya, M1G ya, sama dengan M1A1. Maka A1-nya ya atau M1A1 itu sama dengan T dikurangi mu S M1G. Maka A1-nya adalah T dibagi M1 ya. Ini dikurangi mu S dikalikan dengan G. M1 dibagi M1 adalah 1 sehingga adanya demikian persamaan pada A1. Pada A2 juga demikian ya. T ditambah mu S M1G sama dengan M2A2, maka persamaannya menjadi M2A2 sama dengan T ditambah mu S M1 dikalikan dengan G, A2-nya T ya. T dibagi dengan M2 ditambah mu S M1G dibagi dengan M2. Ini karena berbeda masanya maka tidak boleh seperti pada persamaan A1. Persamaan yang sudah menunggu di sini adalah 2A sama dengan A1 ditambah A2. Maka ya 2
2A ini dimasukkan pada persamaan ini ya. 2A sama dengan perkalian T dibagi M1 dikurangi mu SG ditambah perkalian T dibagi M2 ditambah mu S M1G dibagi M2 ya. Kita inginkan persoalan ini ya sehingga A1 dengan A2 menjadi demikian ya. Kita lanjutkan, maka 2A sama dengan T ya. 2A sama dengan T, kita lihat M1 ditambah M2 pada T ya. Disamakan penyebutnya, maka M1 dikalikan M2, maka adanya M1 ditambah M2 dibagi M1 dikalikan M2. Nah, itu. Kemudian ini masih tetap negatif mu SG ya ditambah mu S M1G dibagi M2. Jadi ini disamakan penyebutnya dulu, baru menemukan T perkalian dari M1 ditambah M2 dibagi M1 kali M2. Kita lanjutkan ya. Kalau kita kalikan dengan M1 ya, M2 dibagi dengan M1 ditambah M2, kebalikan dari dari perkalian pada T-nya, maka hasilnya ini diambil hasilnya. Maka ya 2A-nya ya. 2A-nya kalau T-nya yang kita ambil ya, ini T-nya kan M1 ditambah M2 dibagi M1 kali M2 dikalikan kebalikannya, maka nilainya T kan itu. Maka ini faktor ini dikalikan dengan 2A menjadi 2A M1 M2 dibagi ya, dibagi M1 ditambah M2. Kemudian ini dipindah ke ruas kiri, maka menjadi positif ya. Menjadi positif, yaitu mu S G M1 perkalian dari M2 dikurangi M1 ini ya, dibagi dengan M1 ditambah M2. Ini diuraikan satu persatu, kemudian dikalikan dengan M1 dibagi dengan M2 M1 ditambah M2, maka 2A-nya dikalikan ini hasil dari yang ini. Nah, ya. Maka dengan demikian kita bisa melakukan berapakah A1-nya karena T-nya sudah ketemu ya. Ini T tadi sudah diketemukan sama dengan 2A M1 M2 dibagi M1 ditambah M2 ditambah mu SG M1 M2 dikurangi M1 dibagi M2 ditambah M1 M1 ditambah M2. Persamaan ini sudah ada semua. Sekarang tinggal dimasukkan T1-nya ini terhadap A1 atau terhadap A2. Berapakah A1-nya? Ya. Maka A1 sama dengan 1 per M1. Ini T1-nya dimasukkan ya. Maka 2A perkalian M1 M2 dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah mu S G M1 M2 dikurangi M1 dibagi M1 ditambah M2 dikurangi dengan mu S kali G. Kita lihat di sini ya, bahwa 1 M1-nya kita ambil ya. Berarti ya, kalau kita kalikan semua ini dengan 1 M, maka tinggal M2. Jadi M1 M2 dikalikan dibagi M1 M2 ya. M2 dibagi dengan M1 ditambah M2 ini. Kemudian M1 1/M1 dikalikan dengan M1, maka ini adalah 1, tinggal mu S-nya, langsung disamakan penyebutnya dengan ini ya. Maka mu SG M2 dikurangi dengan M1 dikurangi mu SG M1 ditambah dengan M2. Berarti ini disamakan penyebutnya ya. Terhadap ini disamakan penyebutnya ada M1 ditambah M2. Ini faktornya persamaan penyebut ya. Maka A1-nya itu sama dengan 2A M2
dibagi M1 ditambah M2 dikurangi ya 2 mu S G M1. Kita lihat. Ini M2 ya. Ini negatif M1 ya. Kemudian ini negatif M2, maka ini M2 negatif M2, ini negatif M2, maka kalau dikurangi 0, yang ada tinggal negatif M1 negatif M1, maka negatif 2 mu S G M1 dibagi M1 ditambah M2. Ini percepatan pada A1-nya. Maka kalau dilakukan seluruhnya, maka menjadi A1 sama dengan 2 perkalian dari AM2. Ini dikalikan ya. AM2 yang belakang masih tetap, yaitu dikurangi mu S G M1 dibagi M1 ditambah M2. Ini persamaan pada A1-nya. Berapakah pada A2-nya? Ini yang kita ambil A2-nya di sini ya. Maka 1 per M2 ya. T1-nya ini ya. 2A M1 M2 dibagi M1 ditambah M2 ditambah mu S G M1. M2 dikurangi M1 dibagi M1 ditambah M2. Per M2 kalikan ke dalam ya. Dikalikan ke dalam, maka ini tinggal M1 ya. Maka ini M1 dibagi M2. Kita teruskan ya. A2-nya sama dengan 2A. Ini tinggal M1 dibagi M1 ditambah M2. Maka ini M1 dibagi M2 ya. Perkalian dari M2 dikurangi M1 dibagi M1 ditambah M2 ditambah ya. Ini masih tetap sama ya. Bahwa mu S M1G dibagi dengan M2. Maka ini persamaannya harus diambil sebagai penyebutnya disamakan ya. Kalau disamakan, maka A2 itu sama dengan 2A M1 ditambah M2 ya. Ditambah mu S G M1 dibagi M2 perkalian dari M2 dikurangi M1 dibagi M1 ditambah M2 ditambah mu S M1G dibagi M2. Sekarang kita samakan penyebutnya. Nah, kalau sudah disamakan penyebutnya, ingat di sini ada M1 M2G mu S ya. Di sini ada mu S G M1 M2. Maka yang beda ini ya. Maka ini harganya 1 kalau disederhanakan. Jadi supaya tidak terlalu panjang, ini diambil ditambah dengan 1, kalau dikalikan ini kembali seperti ini kan. Paham ya? Nah. Baru sekarang disamakan penyebutnya ya. Maka kalau ini sudah disamakan penyebutnya, ini M1 ditambah M2 ya. Maka M1 negatif M1 dikurangi M1 ditambah M1. Negatif M1 ditambah M1 ya. Maka dengan demikian ini hasil yang kita inginkan. Maka A2-nya sama dengan 2A. Ini ada M1 dibagi M1 ditambah M2. Maka 2 mu S M1G ya. 2 mu S M1G dibagi M1 ditambah M2. Sehingga hasilnya A2-nya sama dengan 2M1 ini. 2M1, 2M1 ya. A-nya kemudian yang beda lagi mu S dengan G ya. 2M1 ini juga 2M1 yang beda A dengan mu S dikalikan dengan G. Maka A2 disederhanakan persamaannya menjadi 2M1 perkalian A ditambah mu SG dibagi M1 ditambah dengan M2.
Inilah yang kita inginkan pada A2-nya. Ya. Sehingga kesimpulan yang dilakukan untuk seluruh pertanyaan tadi, tegangan talinya menemukan persamaan 2A M1 M2 dibagi ya, M1 ditambah M2 ditambah mu S G M1 perkalian M2 dikurangi M1 dibagi M1 ditambah M2. Kemudian A1-nya adalah 2 perkalian AM2 dikurangi mu S G M1 dibagi M1 ditambah M2 dengan A2-nya adalah 2M1 perkalian A ditambah mu SG dibagi M1 ditambah M2. Inilah keseluruhan yang dapat kita bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahami semua dan bisa mengerjakan soal dinamika gerak lurus dengan baik. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.